Tanah Nusantara menyimpan legenda yang tak pernah padam oleh waktu. Bumi yang dikepung oleh ribuan pulau ini selalu melahirkan kisah-kisah agung. Namun di balik sejarah yang terpatri pada batu-batu, candi dan debur ombak yang tak henti bernyanyi, terdapat satu kisah yang tak banyak diketahui. Kisah tentang dua sosok manusia terpilih, penjunjung cahaya yang diwariskan oleh leluhur agung dari zaman silam. Konon, pada masa ketika batas antara dunia kasat mata dan dunia gaib masih samar, para penjaga alam Nusantara menenun sebuah ramalan. Ramalan itu menyebutkan bahwa ketika kegelapan mulai menyelimuti tanah air, ketika kabut pekat menutupi kejernihan hati manusia, dan ketika suara kebijaksanaan leluhur nyaris tak lagi terdengar, cahaya itu akan bangkit kembali. Namun cahaya itu tidak turun begitu saja. Isturflin terikat pada jiwa dua manusia yang mampu menahan berat sejarah dan membawa harapan di ujung perjalanan. Mereka bukan pahlawan dalam kisah-kisah megah yang diagungkan. Mereka adalah manusia biasa, lahir dari bumi, tumbuh dari akar kehidupan yang sederhana. Namun di dalam dada mereka tersimpan nyala yang tak dapat dipadamkan. Cahaya Nusantara memilih mereka bukan karena kekuatan fisik atau kecerdasan semata, melainkan karena keberanian hati, kejernihan jiwa, dan kesediaan untuk berjalan di antara terang dan gelap tanpa kehilangan arah. Di saat banyak yang tak lagi percaya pada kekuatan kuno yang membentuk dunia, di saat manusia sibuk mengejar gemerlap fana, dua sosok itu mulai merasakan panggilan yang tak bisa dijelaskan. Terkadang muncul sebagai bisikan halus yang menggema di kepala, kadang menjelma sebagai mimpi-mimpi yang begitu nyata hingga membuat mereka terbangun dengan detak jantung yang berdebar. Lambat laun, keduanya menyadari bahwa perjalanan mereka bukanlah perjalanan biasa. Ada kekuatan besar yang menunggu untuk mereka bangkitkan. Ada sejarah panjang yang harus mereka sambung kembali. Dan ketika fajar menyingsing di atas cakrawala, warna keemasan matahari Nusantara perlahan menyinari langkah pertama mereka. Dua manusia, dua jiwa yang terpilih, dua cahaya yang akan menentukan arah masa depan negerinya. Mereka belum mengetahui ujung dari takdir yang menghadang. Namun satu hal pasti, perjalanan telah dimulai. Cahaya itu telah bangkit. Dan dunia, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, menatap mereka dengan penuh harap. Di setiap zaman, kekacauan manusia selalu menunggu satu sosok, bukan pahlawan biasa, bukan pula penguasa yang haus kekuasaan, melainkan seseorang yang hadir ketika keadilan menghilang, ketika kebenaran dianggap ancaman, dan ketika dunia mulai lupa. Apa arti kejujuran di tanah Nusantara? Ia dikenal sebagai Ratu Adil, sosok yang diisyaratkan datang saat negeri berada di puncak kejayaan. Dan keadilannya dalam Islam, ada pula yang disebut Imam Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman yang akan mengembalikan keadilan ke seluruh penjuru dunia. Bahkan harta emas yang di perut bumi akan dikeluarkan dengan cahaya ilmunya. Dua nama, dua tradisi, namun setujuan di akhir zaman. Dua nama terus bergema dalam bisikan sejarah, Imam Mahdi dan Ratu Adil. Namun ada satu pertanyaan yang jarang berani diucapkan dengan lantang. Apakah Ratu Adil adalah anak dari Imam Mahdi? Kitab-kitab menyebut Mahdi sebagai pembuka keadilan dunia, sementara tanah Nusantara mewariskan nubuat tentang Ratu Adil, pemimpin yang muncul dari ketersembunyian. Jika Imam Mahdi datang untuk meruntuhkan kezaliman, lalu siapakah yang melanjutkan cahaya itu setelahnya? Apakah Ratu Adil hanya legenda, ataukah ia adalah penerus? Anak amanah dari Mahdi itu sendiri? Video ini bukan sekedar cerita, ini adalah potongan rahasia zaman yang mulai terbuka satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk jiwa-jiwa yang sedang mencari kebenaran. Di tengah zaman yang penuh kebingungan, di saat keadilan terasa menjauh dan kebenaran semakin samar, manusia mulai kembali bertanya pada nubuat, isyarat dan tanda-tanda akhir zaman. Di channel ini kita tidak sekedar bercerita, kita menelusuri jejak-jejak yang tersembunyi di balik sejarah spiritualitas dan
Pesan para leluhur pada video kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan besar yang menggema dari timur hingga barat. Apakah Ratu Adil memiliki hubungan dengan Imam Mahdi? Dan jika iya, hubungan seperti apakah itu sebenarnya? Mari kita buka pembahasan ini dengan hati yang jernih, pikiran yang terbuka, dan niat mencari kebenaran, bukan sekedar pembenaran. Selamat menyimak sahabat, beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di banyak kitab wangsit dan bisik-bisik, spiritual Nusantara, nama Ratu Adil dan Imam Mahdi sering muncul seolah berjalan beriringan. Ya, namun satu pertanyaan besar terus menggema hingga kini. Apakah Ratu Adil adalah anak dari Imam Mahdi? Imam Mahdi digambarkan sebagai pembuka zaman, sementara Ratu Adil adalah penyempurna tatanan. Jika Mahdi menumbangkan kezaliman global, maka Ratu Adil menegakkan keseimbangan di bumi Nusantara atau bahkan dunia sebagai kelanjutan cahaya itu. Namun ada pula keyakinan yang lebih dalam dan rahasia bahwa Ratu Adil adalah generasi penerus, lahir setelah Mahdi, tumbuh di masa transisi dunia, disiapkan dalam senyap dan baru muncul saat umat siap. Menerima keadilan sejati bukan sekadar pemimpin, melainkan simbol kesadaran baru manusia. Di Jawa kuno, Ratu Adil sering disebut sebagai Satrio Piningit, satria tersembunyi. Ya, bisa saja murid penerus atau bahkan anak zaman dari Imam Mahdi, bukan soal siapa ayahnya, tetapi siapa yang mewarisi cahaya perjuangan. Maka jawabannya bukan hitam atau putih. Ratu Adil bisa saja bukan anak Imam Mahdi, tetapi dia adalah anak dari misi Mahdi. Lahir dari keadilan, dibesarkan oleh penderitaan umat, dan dipanggil oleh takdir. Tetapi jika pandangan saya, Ratu Adil adalah putri dari Imam Mahdi. Seorang ratu itu keturunan raja, ataupun juga anak seorang raja, dan mungkin kita tidak sedang menunggu siapa dia, melainkan kapan kesadaran Ratu Adil bangkit di dunia ini. Pada akhirnya kebenaran yang tidak selalu datang dengan nama dan wajah yang jelas. Kadang ia hadir sebagai proses, sebagai amanah, dan sebagai kesadaran yang tumbuh perlahan di tengah umat. Ratu Adil mungkin bukan sekedar sosok yang kita tunggu, tetapi nilai keadilan yang harus kita hidupkan. Dan Imam Mahdi mungkin bukan hanya figur akhir zaman, melainkan pemantik cahaya yang membangunkan manusia dari kelalaian. Apakah Ratu Adil adalah anak dari Imam Mahdi? Jawabannya bisa berbeda bagi setiap hati. Namun satu hal yang pasti, kekacilan sejati tidak pernah lahir dari kekuasaan, melainkan dari nurani yang bersih. Semoga pembahasan ini tidak berhenti di layar, tetapi berlanjut dalam sikap, doa dan langkah hidup kita sehari-hari sahabatku semua. Sebenarnya masih ada isyarat tentang Ratu Adil dan Imam Mahdi mungkin di kisah selanjutnya. Akan saya sampaikan lebih dalam sesuai isyarat rohani. Ya, walaupun kadang banyak dari sebagian Anda meragukannya, jika video ini memberi makna, silakan bagikan agar cahaya kebaikan terus menyebar. Sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.